Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 10 dengan materi Gas with Gas akan mempresentasikan em, tugas perancangan alat proses dengan dosen pengampu Dr. Hajar Leili Nurul Komaria STMT. Di sini saya izin memperkenalkan anggota tim 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anslika Manurung dari kelas A Indralaya. Yang kedua ada Dina Sabila dari kelas B Indralaya, dan yang terakhir ada saya sendiri, Natasha Rizka Utami dari kelas A Palembang. Selanjutnya ada table of contents atau hal yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama mengenai mixing gas with gas, lalu ada aplikasi mixer gas, desain mixer tank gas, dan yang terakhir yaitu studi kasus perhitungan. Langsung saja di materi pertama, yaitu mixing gas with gas. Kepada yang mempresentasikan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas mengenai mixing gas with gases. Jadi pencampuran gas adalah proses pencampuran gas untuk tujuan tertentu, di mana komposisi campuran yang dihasilkan yang ditentukan itu dikendalikan. Nah, salah satu sifat dari gas adalah mudah bercampur satu sama lain, sehingga gas mixer ini jarang dibutuhkan di industri. Apabila ada dua gas yang ditempatkan dalam satu tempat yang sama, molekul-molekulnya akan lambat laun akan bercampur sampai komposisi dari gas itu akan sama. Nah, pencampuran ini ada dua prinsip. Yang pertama, pencampuran tekanan parsial, yaitu pencampuran pada suhu konstan secara komputasi sederhana, dan pengukuran tekanannya relatif murah, tetapi mempertahankan suhu konstan selama perubahan tekanan membutuhkan penundaan yang signifikan untuk pemerataan suhu. Yang kedua, ada pencampuran oleh fraksi massa, yaitu tidak dipengaruhi oleh variasi suhu selama proses, tetapi di sini membutuhkan pengukuran massa atau berat yang akurat dan perhitungan massa penyusun dari rasio molar yang ditentukan. Baik tekanan parsial ataupun yang pencampuran fraksi massa itu digunakan dalam praktik di industri. Selanjutnya, Yang selanjutnya, aplikasi mixer gas. Operasi mixing juga banyak dijumpai di industri kimia, minyak, oil dan gas, pulp and paper, dan di industri fermentasi. Mixing disebut juga core process karena keberhasilan proses keseluruhan tergantung pada proses mixing yang efektif antara fluida-fluida yang terlibat. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu desain mixer gas. Dalam industrial gas itu terdapat 3 jenis desain mixer yang paling sering digunakan, yaitu gas mixer aliran konstan, with surge tank, dan yang terakhir itu surge tank gas mixer dengan gas analyzer. Nah, jadi uh, gas mixer constant flow itu digunakan sebuah skema yang nantinya akan menjaga penurunan tekanan agar dia tetap konsisten ketika melintasi batasan aliran pada berbagai laju aliran. Yang kedua itu ada surge tank gas mixer dengan gas analyzer, merupakan mixer tank yang membuat suatu sistem yang lumayan akurat pada seluruh aliran spektrum, dan juga dia dapat memantau kemampuan serta meningkatkan akurasi gas. Dan yang terakhir itu gas mixers with surge tank. Saat dicampur, gas ini sendiri masuk ke surge tank ke tekanan yang lebih rendah, pressure switch menggerakkan solenoid valve dan memungkinkan campuran gas mengalir ke tangki gelombang sampai tekanan atas tercapai. Mixer tank ini beroperasi dengan surge tank, solenoid valve, dan pressure switch. Selanjutnya ada video alat pencampuran gas. Pada video ini ditampilkan salah satu alat yang dapat mencampurkan gas dengan gas. Namanya yaitu Morris, tipe gas mixer. Durasi ke depan akan dijelaskan mengenai cara kerja dari gas mixer ini sendiri. Ikan di sana.
check the connection antara selang 1 dan selang 2 yang langsung terhubung dengan tangki penyimpanan gas. Lalu flow meternya harus diatur. Kemudian harus dicek lagi mengenai selang penghubung dengan alatnya. Dan dapat ditunggu untuk pencampurannya. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini ada sebuah soal. Sebuah bak pengaduk memiliki kedalaman air 2,5 kali lebar bak berbentuk bujur sangkar, yang gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Bak tersebut dirancang untuk suatu aliran yang mempunyai debit 8.500 meter kubik per hari dengan kecepatan gradien 860 meter MPS per M dan waktu tinggal hidrolik 40 detik. Jika kondisi operasi berada pada suhu 20 derajat Celcius dan putaran poros turbin berada pada kecepatan 100 rpm, tentukan yang pertama volume bak pengaduk, yang kedua tenaga yang dibutuhkan, lalu tinggi minimum jika menggunakan sistem terjun hidrolik, dan yang terakhir debit udara yang dibutuhkan jika pneumatis digunakan dan lokasi diffuser 50 cm di atas dasar tangki, yang bisa dilihat ilustrasinya pada gambar di samping. Yang pertama kita lakukan dalam menjawab soal ini, yaitu menulis data yang tadi kita ketahui dari soal. Di sini kami telah membuat data-data yang telah diketahui seperti debit, lalu ada juga kedalaman airnya, kemudian kecepatan gradien, tinggi hidrolik, suhu, dan juga kecepatannya yang bisa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai volume bak pengaduk tadi. Di soal tadi ditanyakan mengenai volume bak pengaduk. Nah, untuk rumus volume bak tadi yaitu adalah Q dikali dengan TD. Di mana di sini nilai Q adalah 8.500 meter kubik per hari. Nah, di sini kita konversi terlebih dahulu dengan mengalihkannya dengan 1 hari per 1440 menit dikali 1 menit per 60 detik dan dikali nilai TD yaitu 40 detik. Sehingga di sini untuk nilai volume bak kita dapatkan sebesar 3,9351 meter kubik. Nah, di sini kita juga dapat menghitung lebar dari bak dengan rumus volume bak itu sama dengan L dikali lebar dikali 2,5 lebar. Nah, sehingga dari perhitungan tadi kita dapat untuk nilai L-nya atau lebarnya yaitu 1,1632 meter. Sehingga kita tahu bahwa volume bak pengaduk yaitu 3,9351 meter kubik. Selanjutnya. Nah, di soal tadi juga ditanyakan mengenai tenaga yang dibutuhkan oleh pengaduk tersebut. Nah, di sini kita tahu untuk rumus tenaga atau power itu adalah G kuadrat dikali mu dikali V. Untuk nilai G-nya yaitu 860 MPS per meter dikuadratkan dikali 1,139 kali 10 pangkat minus 3 Newton second per meter dan juga dikali dengan volume yang telah kita ketahui sebelumnya di soal yang ke A. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan untuk tenaga yang dibutuhkan itu adalah 3.550,2547 Newton second per meter. Atau jika kita konversikan dalam satuan watt, tenaga yang dibutuhkan itu adalah 3.550,2547 watt. Selanjutnya. Ya, selanjutnya itu C, tinggi minimum jika menggunakan sistem terjun hidrolik. Rumusnya itu P sama dengan Q dikali rho dikali G dikali H. Jadi hanya sama dengan P dibagi Q dikali rho dikali G. Nah, P-nya tadi 3.550,2527 Newton second per meter dibagi 8.500 kubik dikali 999,5 km per meter kuadrat dikali dengan 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 86.400 sek per hari. Nah, hasilnya tingginya nanti yaitu 3,6804 meter. Selanjutnya,
Yang D, debit udara yang dibutuhkan jika pneumatis digunakan dan lokasi diffuser 50 cm di atas dasar tangki. Nah, hal yang kita gunakan itu seperti yang telah kita jawab tadi, yaitu 3,6804 meter. Maka QU-nya itu dengan rumus P dibagi dengan 3.904 dikali log buka kurung H ditambah 10,4 dibagi 10,4. Nah, QU-nya itu 3.550,2547 Newton second per meter dibagi dengan 3.904 dikali log 36804 ditambah 10,4 dibagi 10,4. Nanti hasilnya itu QU sama dengan 1,35672 meter kubik per menit. Saya klik kembali. Baiklah, itulah dia tadi presentasi dengan materi gas with gas dari tim 10 dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.